Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Niti Marlina Harahap. Di sini saya dari Prodi D3 Kebidanan dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi yaitu implan untuk memenuhi tugas dari Bunda Yunita Baska SST MTOR. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian implan. Implan adalah metode kontrasepsi hormonal yang efektif, tidak permanen, dan dapat mencegah terjadinya kehamilan antara 3–5 tahun. Metode ini dikembangkan oleh The Population Council, yaitu suatu organisasi internasional yang didirikan tahun 1952 untuk mengembangkan metode kontrasepsi. Implan juga dapat disebut sebagai alat kontrasepsi yang dipasangkan di bawah kulit lengan atas yang berbentuk kapsul silastik yang lentur, di mana di dalam setiap kapsul berisi hormon levonorgestrel yang dapat mencegah terjadinya kehamilan. Kontrasepsi implan ini memiliki cara kerja menghambat terjadinya ovulasi dan menyebabkan selaput lendir endometrium tidak siap dalam menerima pembuahan dan mengentalkan lendir serta menipiskan lapisan endometrium dengan efektivitas keberhasilan sebesar 97–99%. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis implan. Implan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu Norplan, terdiri dari 6 batang silastik lembut berongga dengan panjang 3,4 cm dengan diameter 2,4 mm yang berisi dengan 36 mg levonorgestrel dan lama kerjanya selama 5 tahun. Yang kedua ada Implanon, terdiri dari 1 batang putih lentur dengan panjang kira-kira 40 mm dan diameter 2 mm yang berisi dengan 68 mg ketodesogestrel dengan lama kerja 3 tahun. Yang ketiga ada Jadana dan Indoplan, terdiri dari 2 batang yang berisi dengan 75 mg levonorgestrel dengan lama kerja 3 tahun. Adapun cara kerja dan efektivitas dari implan yaitu mengentalkan lendir serviks yang dapat mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga terjadi inflasi, mengurangi transportasi sperma, menekan ovulasi, serta efektif dalam mencegah kehamilan, yaitu dengan kegagalan 0,3/100 tahun. Mekanisme kerja implan untuk mencegah terjadinya kehamilan melalui beberapa cara, yaitu dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama mencegah ovulasi, di mana pada kedua jenis Implanorplan, hormon levonorgestrel berdistribusi melalui membran silastik dengan kecepatan yang lambat dan konstan. Dalam 24 jam setelah insersi, kadar hormon dan plasma darah sudah cukup tinggi untuk mencegah ovulasi. Kadar levonorgestrel yang dipertahankan dalam tubuh klien dengan sistem Norplan secara parsial, menekan lonjakan LH dan menghambat ovulasi. Yang kedua ada perubahan lendir serviks. Di sini lendir serviks menjadi kental dan sedikit sehingga menghambat pergerakan spermatozoa. Implan kemungkinan besar juga menekan leviferasi siklik endometrium yang dipicu oleh estrogen sehingga endometrium tetap dalam keadaan atrofi. Yang ketiga yaitu menghambat perkembangan sikli dari endometrium. Efektivitas implan ini pada jenis Norplan akan berkurang sedikit setelah 5 tahun. Pada tahun ke-6 kira-kira 2,5–3% aseptor menjadi hamil. Kemudian untuk jenis Jadena sama efektifnya dengan Norplan pada 3 tahun pertama pemakaiannya. Selanjutnya efektivitas berkurang, namun belum diketahui penyebabnya, kemungkinan karena kurangnya pelepasan hormon. Dalam kontrasepsi implan ini ada beberapa keuntungan, yaitu memiliki daya guna yang tinggi, perlindungan dalam jangka waktu yang panjang, pengembalian kesuburan yang cepat setelah dilakukan pencabutan, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, bebas dari pengaruh estrogen, tidak mengganggu dalam kegiatan senggama, tidak mengganggu reproduksi ASI. Klien hanya perlu untuk kontrol bila terdapat keluhan selama pemakaian kontrasepsi. Dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
Pemakaian kontrasepsi implan ini juga memiliki keuntungan non-kontrasepsi. Di antaranya adalah mengurangi rasa nyeri, mengurangi rasa jumlah darah haid, mengurangi atau memperbaiki anemia, melindungi dan dari terjadinya kanker endometrium, menurunkan angka kejadian kanker jinak payudara, melindungi diri dari beberapa penyebab radang panggul, menurunkan angka kejadian endometris. Selain kerugian, keuntungan ada juga kerugian dari kontrasepsi implan. Yang pertama yaitu insersi dan pengeluaran harus dilakukan oleh tenaga terlatih. Yang kedua, petugas medis memerlukan latihan dan praktek untuk insersi dan pengangkatan implan. Yang ketiga, biaya lebih mahal. Yang keempat, sering timbul perubahan pola haid. Yang kelima, aseptor tidak dapat menghentikan implan sekehendaknya sendiri. Yang keenam, beberapa wanita mungkin segan untuk menggunakannya karena kurang mengenalnya, dan yang terakhir, implan kadang-kadang dapat terlihat oleh orang lain. Selanjutnya ada indikasi penggunaan implan. Klien yang boleh menggunakan kontrasepsi implan adalah klien yang dalam usia reproduksi, telah memiliki anak maupun belum memiliki anak, menghendaki kontrasepsi yang dimiliki efektivitas dan menghendaki pencegahan kehamilan jangka panjang, menyusui dan membutuhkan kontrasepsi pasca keguguran, tidak menginginkan anak lagi tapi menolak sterilisasi, riwayat kehamilan ektopik, memiliki tekanan darah yang kurang dari 180/110 mmHg dengan masalah pembuluh darah atau anemi bulan sabit. Tidak diperkenankan menggunakan alat kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon estrogen pada klien yang sering lupa minum pil teratur. Selanjutnya yaitu ada efek samping atau komplikasi dan cara penanggulangannya dari implan tersebut. Yang pertama yaitu ada anemorea, yaitu dapat ditanggulangi dengan pastikan hamil atau tidak hamil. Bila tidak hamil, tidak memerlukan penanganan khusus konseling saja. Bila klien tetap saja tidak menerima, angkat implan dan menganjurkan menggunakan kontrasepsi lain. Bila terjadi kehamilan dan klien ingin melanjutkan kehamilannya, cabut implan dan jelaskan bahwa progestin tidak berbahaya bagi janin. Bila diduga kehamilan ektopik, klien dirujuk. Tidak ada gunanya memberikan obat hormon untuk memancing timbulnya pendarahan. Yang kedua, pendarahan atau bercak ringan. Cara penanggulangannya itu bisa dengan cara menjelaskan bahwa pendarahan ringan sering ditemukan terutama pada tahun pertama. Yang kedua, bila tidak ada masalah dan klien tidak hamil, tidak diperlukan tindakan apapun. Yang ketiga, bila klien tetap saja mengeluh masalah pendarahan dan ingin melanjutkan pemakaian implan, dapat diberikan pil kombinasi 1 siklus atau ibuprofen 3 kali 800 mg selama 5 hari. Terangkan pada klien bahwa akan terjadi pendarahan setelah pil kombinasi habis. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu ada ekspulsi, yaitu dengan cara penanggulangannya yaitu cabut kapsul yang ekspulsi. Periksa apakah kapsul lain masih ada di tempat dan apakah terdapat tanda-tanda infeksi daerah insersi. Bila tidak ada infeksi dan kapsul lain masih berada pada tempatnya, pasang kapsul baru 1 buah pada tempat insersi yang berbeda. Adapun proses pemasangan KB implan, jika pemasangan KB implan disetujui dokter, biasanya dokter akan melakukan tes kehamilan serta menganjurkan Anda untuk menggunakan alat kontrasepsi lain yang bersifat non-hormonal, misalnya kondom. Selama 1 minggu penggunaan alat kontrasepsi yang lainnya tidak diperlukan jika pada saat pemasangan Anda sedang dalam masa menstruasi, yaitu pada 5 hari pertama siklus haid. Proses pemasangan KB implan akan dimulai dengan penyuntikan bius lokal pada bagian bawah lengan atas Anda. Kemudian dokter atau bidan akan memasukkan KB implan dengan menggunakan alat khusus. Setelah proses pemasangan KB implan selesai, dokter atau bidan akan memperban lokasi pemasangan KB tersebut. Perban biasanya boleh dilepas setelah beberapa hari. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang alat kontrasepsi, yaitu implan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.